para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan amalan hati merupakan perkara yang sangat penting. Termasuk di antaranya adalah membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang merusak hati kita. Di antaranya penyakit tersebut yang berbahaya adalah penyakit hasad. Banyak penyakit hati, ada namanya riya, ada namanya ujub, ada namanya hasad. Di antara penyakit hati yang berbahaya yang diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan bahaya penyakit tersebut adalah penyakit hasad. Karenanya barang siapa yang bisa membersihkan hatinya dari hasad, maka mudah bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Ya. Sebagian dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, suatu saat kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Yatlu'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Akan muncul sekarang di hadapan kalian seorang penduduk surga. Tiba-tiba, fatala rajulun minal ansar, tiba-tiba ada seorang dari kaum Ansar keluar di hadapan para sahabat, lewat di hadapan para sahabat. Tamtifu lihyatuhu, ya, jenggotnya masih basah, baru selesai wudu. Qad ta'allaqa na'alaihi ala yadihi shimal. Berjalan sambil dia menggantungkan kedua sendalnya di tangan kirinya. Kata Nabi, inilah penduduk surga. Kemudian keesokan harinya, Nabi SAW juga sedang duduk bersama para sahabat. Rasulullah SAW mengucapkan perkataan yang sama. Kata Rasulullah SAW, "Yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah." Akan lewat sekarang di hadapan kalian seorang penduduk surga. Tiba-tiba muncul lelaki yang sama dari kaum Ansar tadi. Modelnya sama. Jenggotnya masih basah, baru saja selesai wudu. Waqad ta'allaqa na'laihi fi yadihi shimal, sambil membawa kedua sendalnya dia gantungan di tangan kirinya. Hari ketiga juga demikian. Nabi SAW tatkala sedang duduk bersama para sahabat, kata Nabi, akan lewat sekarang seorang penduduk surga. Ternyata orang itu pula yang lewat. Maka hal ini mengagumkan para sahabat. Sampai salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As bertekad untuk mengikuti orang ini, ingin tahu apa sih amalan yang dilakukan oleh orang ini, sehingga sampai Rasulullah SAW menyebutkan 3 kali, 3 hari berturut-turut bahwasanya dia adalah penduduk surga. Maka dia pun menemui lelaki tadi dan dia berkata, "Inilah haitu abi, saya ada masalah dengan bapakku. Wa aqsamtu alla adkhula alaihi 3 ayyam." Dan saya bersumpah untuk tidak masuk ke rumah ayahku selama 3 hari. Saya lagi ribut sama bapak saya. Jadi saya tidak mau masuk ke rumahnya selama 3 hari. Kalau kau izinkan, ya, bolehkah saya antu'wini ilaika hatta tamdi? Kalau kau izinkan, bolehkah aku tinggal di rumahmu, menginap di rumahmu selama 3 hari sampai 3 hari selesai, agar aku nanti bisa kembali lagi ke rumah orang tua. Akhirnya lelaki ini mengizinkan Abdullah bin Amr bin Al-As untuk tidur di rumahnya selama 3 hari 3 malam. Padahal sebenarnya tidak ada masalah antara Abdullah bin Amr bin Al-As dengan ayahnya. Dia hanya ingin mengetahui apa sih ibadah yang dilakukan oleh lelaki ini. Kalau ibadah yang zahir, semua sahabat sama. Tidak ada yang semua ke masjid, sama-sama ke masjid, sama-sama sholat sunnah, sama-sama puasa sunnah. Ya. Mesti ada ibadah yang khusus, yang spesial, yang membuat Nabi SAW sampai menyebutkan orang ini selama 3 hari berturut-turut Rasulullah mengatakan dia termasuk penduduk surga. Maka dia pun tidur di rumah lelaki ini. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, selama 3 hari 3 malam tidak ada ibadah yang spesial yang dia lakukan. Kitu akhir amalahu, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, sampai saya hampir saya ini menyepelekan amalan ibadah dia. Siang hari tidak puasa sunnah, malam harinya tidak sholat malam. Ya, orang ini ibadahnya apa kok bisa dijamin masuk surga? Kata dia, hanya saja saya lihat orang ini kalau dia terjaga di tengah malam, begitu terjaga dari tidurnya, kalau kita bahasa Jawa apa kalau terjaga? Bukan ngelilir ya. Ngelindur beda dengan ngelilir ya. Pas ngelilir dia langsung berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan orang ini. Begitu dia berzikir, bangun langsung dia ingat langsung apa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tidak pernah mendengar dia menceritakan kejelekan orang lain. Ini ibadah dia. Tapi ini biasa, para sahabat juga demikian, selalu ingat kepada Allah dan tidak suka menceritakan kejelekan orang lain. Pasti ada ibadah yang spesial yang dia lakukan. Kenapa sampai Nabi mengatakan dia penduduk surga? Akhirnya setelah 3 hari
Dia menceritakan, maka Abdullah bin Amr bin As kemudian terang-terangan mengatakan, sebenarnya tidak ada masalah antara saya dengan ayah saya. Hanya saja Nabi SAW menyebutkan kepada kami selama 3 hari berturut-turut bahwasanya engkau termasuk penduduk surga. Apa amalan yang kau lakukan? Kata orang ini, ma huwa illa ma ra'ait. Aku tidak mengamalkan apa-apa. Tidak ada amalan kecuali apa yang kau lihat. Selama 3 hari 3 malam kau menginap di rumahku, itulah amalanku sehari-hari. Akhirnya Abdullah bin As pun pergi. Falamma wallaitu, tatkala saya pun pergi, nadani, dia pun panggil. Kata dia, Abdullah, tidak ada amalan yang saya lakukan kecuali apa yang kau lihat. Hanya saja, kata dia, hanya saja. Ya, inilah ahsudu ahadan ala ni'matin a'taha Allahu iyyah. Aku tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Ini nikmat apa? Amalan yang tersembunyi yang ada dalam hatinya. Yang tidak ada orang yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan tidak hasad tidak kelihatan. Ya. Yang lihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Inilah ahsudu ahadan." Saya tidak pernah hasad kepada seorang pun. Ya. Ala nikmatin atahu Allahu iyyaha. Aku tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin Al-As, "Hadzal ladzi la nutiquhu." Inilah yang kami tidak mampu untuk melakukannya. Jadi Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyebutkan orang ini dia telah membersihkan hatinya dari segala bentuk hasad sehingga hatinya bersih, benar-benar tidak hasad sama sekali atas kenikmatan apapun yang dirasakan oleh saudaranya sama kaum muslimin. Inilah amalan yang kelihatannya sederhana, ya, akan tapi sulit untuk diterapkan, dan jika sudah diterapkan oleh seorang muslim maka bisa jadi mengantarkan dia kepada surga, sebagaimana lelaki ini yang telah dikatakan oleh Nabi SAW selama 3 hari berturut-turut bahwasanya dia adalah penduduk